Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR sahkan RKUHP menjadi undang-undang. Pemerintah buka opsi gugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Pimpinan DPR respon sejumlah isu nasional. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR bersama pemerintah secara bersama telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Sri Dewi Andayani. Pemirsa, DPR hari ini resmi melakukan pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan terhadap rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Dalam agenda pengambilan keputusan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang KUHP, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tadi sudah menyampaikan hasil laporan pembahasan RKUHP yang sudah dibahas oleh Komisi 3 bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Dan usai penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Ketua Komisi 3, pimpinan sidang dalam hal ini Sufmi Dasko Ahmad tadi juga langsung menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang ada di rapat paripurna. Dan pada saat pimpinan meminta persetujuan kepada seluruh anggota, tadi sempat ada interupsi dari anggota fraksi PKS yakni Iskan Kolbalubis yang menyampaikan dua catatan atas RKUHP. Yang pertama yakni terkait pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan yang kedua adalah terkait penegasan larangan LGBT. Selain itu, catatan yang diberikan fraksi PKS kepada pimpinan sidang diketahui berbeda dengan apa yang disampaikan oleh anggota fraksi PKS Iskan Kolbalubis. Dan fraksi PKS juga diketahui meminta agar dua pasal yang disebutkan tadi itu dicabut, padahal sudah melalui proses pengambilan keputusan tingkat 1 dan saat ini melalui proses pengambilan keputusan tingkat 2 atau tinggal pengesahan RKUHP. Dan memang meski telah disetujui dalam sidang paripurna, namun RKUHP ini masih mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak lantaran terdapat beberapa pasal yang dianggap masih kontroversial, dan salah satunya seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan juga pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Dan meski begitu, Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM mengatakan wajar jika ada perbedaan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang KUHP. Karena menurutnya RUU KUHP yang sudah disahkan ini tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Usai mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang, DPR bersama pemerintah memberikan keterangan pers. Berikut pernyataan lengkap pengesahan RKUHP oleh pimpinan DPR dan Menkumham. Media, wartawan, rekan-rekan semua yang bekerja di media massa, hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkeinginan baik, Diko juga berkeinginan baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi
melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal, bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penegakan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Moga Pak Menkumham. Terima kasih. Terima kasih Pak Elektronik cetak sahabat semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang pidana menjadi undang-undang. Kita undang-undang pidana. Tadi Pak bilang sudah sejak 1993. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris kita kata usual origin. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga Pak Ahli sudah tentu drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai ke top pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami sesudah kita melanjutkan pembahasan tim bekerja di seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden memerintahkan kembali kami sosialisasi ke seluruh penduduk tanah air, ke seluruh stakeholders. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada banding yang tidak lepas. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis, tidak saja yang homogen, memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang-undang. Begitu Pak. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk memperbaiki. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik harkat martabat, sesuatu yang berbeda dalam bicara. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan. Saya kira kita tidak mau lagi menggunakan produk-produk lain. Karena memang seolah-olah bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu. Jadi perlu undang-undang karena ini Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari peradaban bagaimana mereka memperlakukan. Jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada tim ahli, Profesor ini semua, itu yang sejak dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah mempunyai ini ya Bapak dan semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun ada undang-undang ini efektif berlaku
dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain. Jadi saya kira demikian, ada 3 pertanyaan. Siap. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly membuka opsi kepada masyarakat untuk menggugat RKUHP ke Mahkamah Konstitusi jika terjadi penolakan. Kebebasan berdemokrasi harus diikuti dengan aturan hukum yang berlaku di tanah air. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyarankan kepada masyarakat yang menolak RKUHP agar menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Yasona di tengah ramainya penolakan terhadap pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan disahkan dalam paripurna terdekat. Sebelumnya RKUHP telah disetujui dalam pembahasan tingkat 1 dengan Komisi 3 DPR RI. Yasona pun menilai wajar jika masih terdapat pihak yang tidak setuju dengan RKUHP. Namun dirinya memastikan Kemenkumham sudah melakukan sosialisasi tentang RKUHP ke sejumlah daerah dan telah menampung masukan-masukan dari elemen masyarakat. Ya nanti kalau sudah disahkan, dilihat aja di Mahkamah Konstitusi, itu mekanisme konstitusional. Ya, kita udah berkali-kali baik dengan LBH, baik dengan Dewan Pers, baik dengan kampus dan Presiden menginstruksikan. Tidak hanya menginstruksikan kepada kami, ada beberapa lembaga, Kemenkominfo, Polri, BIN, ya kita sosialisasi ke beberapa daerah. Kita tampung semua kok masukan dan ada perbaikan dan masukan masyarakat. Ada yang kita soften down, kita lembutkan. Kalau masih berbeda pendapat, ya itu biasa dalam demokrasi. Tetapi tidak berarti harus membajak sesuatu untuk membatalkannya. Karena ini sudah lebih 60 tahun. 63 ini sudah dimulai pemikiran perbaikan ini. Karena apa? Malu kita sebagai bangsa masih memakai hukum Belanda. Tidak ada lagi pride kita sebagai anak bangsa. Saya, guru-guru saya, salah seorang yang saya hormati yang banyak bekerja keras, Profesor Muladi misalnya, sangat mendambakan undang-undang ini. Jadi mari sebagai anak bangsa kita ya perbedaan pendapat sah-sah saja. Ya kalau pada akhirnya nanti saya mohon gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Jadi elegan ya. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Fraksi PKS warnai walkout saat pengesahan RKUHP menjadi undang-undang saat rapat paripurna masih berlangsung. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menyinggung perdebatan yang terjadi karena PKS tidak menyampaikan kesempatan catatan yang diberikan terhadap RKUHP. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan terkait adanya aksi walkout anggota fraksi PKS Iskan Kolba Lubis dalam rapat paripurna dalam pengesahan RKUHP pada Selasa siang. Dasko mengatakan perdebatan terjadi karena Iskan disebut tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikannya untuk memberikan catatan terhadap RKUHP. Dasko juga menyebut bahwa pengesahan RKUHP dilakukan karena seluruh fraksi yang ada di DPR telah menyetujui pengambilan keputusan di tingkat 1. Dasko menjelaskan pada saat rapat paripurna, pimpinan DPR sudah memberi kesempatan kepada fraksi untuk menyampaikan catatan, namun yang dilakukan oleh fraksi PKS justru berbeda. Catatan yang diberikan oleh fraksi PKS juga berbeda dengan apa yang disampaikan dalam paripurna. Hal senada juga disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Menkumham menyebut bahwa tindakan yang diperlihatkan PKS memang tidak dilarang, tetapi tidak dengan memaksakan kehendak. Terlebih PKS menurutnya juga sudah menyetujui draft RKUHP dibawa ke tingkat 2 dengan catatan. Ya, yang pertama kita sampaikan bahwa kami sudah membaca pendapat fraksi di pengambilan keputusan tingkat 1. Semua fraksi kita sudah baca. Nah, oleh karena kita sudah baca, semua fraksi sudah setuju dan sepakat untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2 pada paripurna hari ini. Nah, namun saya melihat bahwa ada fraksi yang masih ada catatan, walaupun setuju. Nah, saya memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi itu untuk menyampaikan catatannya, termasuk juga nanti sebagai pertanggungjawaban fraksi tersebut atau partai tersebut pada konstituen kan, bahwa dia sudah memberikan catatan sesuai dimauin konstituen.
Nah, yang terjadi tadi adalah itu bukan catatan yang diberikan, tetapi meminta mencabut pasal. Kalau tidak nanti mau gugat JR, ya itu silakan saja, dan malah mau keluar dari ruangan. Nah, sehingga tadi yang menyampaikan ternyata bukan pimpinan fraksi dan juga bukan anggota komisi terkait, tetapi anggota komisi 8 yang mungkin tidak mengikuti dinamika yang terjadi di Komisi 3 DPR RI sebagai tempat pengambilan keputusan tingkat 1. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan catatannya ternyata ya berbeda dengan catatan yang diterima. Nah, rupanya ya terjadi seperti itu tadi. Ya sebenarnya kan bisa saja catatan itu ya sudah masuk ke dalam agenda pendapat dari fraksi-fraksi. Nah, cuman kami sebagai pimpinan DPR tentunya berkewajiban juga memberikan kesempatan mereka menyampaikan catatannya. Sebenarnya kalau enggak juga enggak wajib. Nah, tetapi catatan yang disampaikan berbeda dengan catatan yang ada, sehingga begitulah tadi. Bang, saat di Bamusnya emang seperti apa sih pimpinan fraksi PKS gitu? Kan digelar Bamus dulu sebelum pengesahan ini. Di Bamus nggak ada masalah. Nggak ada masalah dari pimpinan fraksi? Di pengambilan keputusan tingkat 1 juga tidak ada masalah, setuju dengan catatan. Nah, catatan itu yang kami tadi beri kesempatan untuk disampaikan. Ternyata kan catatannya berbeda. Gitu. Demikian. Okay. Ya, dan itu salah. Tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah. Dan itu mekanisme demokrasi. Nah, jadi itu sah, ya, itu adalah pendapat beliau. Karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan. Catatan itu ada menjadi memori menjadi apa? Catatan pembahasan undang-undang ini. Ya, ada catatan. Termasuk Demokrat tadi, catatannya adalah seperti yang dikatakan ada itu perlu sosialisasi, perlu penjelasan supaya jangan ada salah tafsir dari para penegak hukum. Kemarin saya baru menerima ada penggugat pasal 33. Nah, itu jadi itu adalah mekanisme konstitusional bagi orang yang merasa bahwa pasal ini bertabrakan dengan konstitusi. Jadi itu sah. Itu pilihan konstitusi kita, maka gunakan dulu. Supaya apa? Perjalanan kita ini semakin baik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pelaksanaan kompetisi bola Liga 1 kembali digelar pasca petaka Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Terkait terselenggaranya kembali kompetisi bola, DPR RI menilai pelaksanaan kompetisi yang bergulir kembali pasti sudah melalui kajian yang matang. Kompetisi teratas sepak bola Indonesia Liga 1 2022-2023 kembali bergulir setelah sebelumnya dihentikan sementara akibat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pelaksanaan tersebut tentu harus melalui kajian dan perencanaan yang matang serta mengikuti SOP yang berlaku untuk menghindari peristiwa Kanjuruhan terulang kembali. Sementara untuk izin kepolisian, dirinya menyerahkan kepada pihak kepolisian apakah kegiatan tersebut dapat diizinkan untuk kembali digelar atau tidak. Tentu dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kepolisian. Saya pikir pelaksanaan Liga 1 itu sudah dikaji secara matang dengan perencanaan yang matang pula. Dan kami himbau kepada penonton, pihak keamanan, untuk menjaga suasana supaya tetap kondusif dengan menggunakan SOP yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Kanjuruhan. Demikian. Ya, kalau perizinan itu kan pihak kepolisian yang tahu. Apabila kemudian nanti pihak kepolisian menganggap bahwa itu bisa dilaksanakan, ya silakan saja. Tapi kalau kemudian dalam evaluasi dinyatakan bahwa belum bisa dilaksanakan, ya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Gunung Semeru kembali erupsi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan atensi kepada kepala daerah untuk melakukan mitigasi bencana. Dasko juga meminta kepada masyarakat sekitar untuk lebih waspada dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi dan memuntahkan awan panas dari minggu kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tetap berhati-hati dan waspada untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Dirinya juga meminta pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat erupsi Gunung Semeru karena bencana tersebut tidak bisa diprediksi. Ya, kepada masyarakat tentunya supaya lebih berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, terutama terhadap masyarakat di sekitar Semeru. Kepada pihak pemerintah dan Pemda terutama mungkin sedari dini kita mempersiapkan kemungkinan terjelek yang akan terjadi, karena kadang-kadang hal-hal yang menyangkut gunung seperti ini susah diprediksi, demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI memastikan pengamanan perayaan Natal dan pergantian tahun sudah dilakukan dengan baik. Dalam hal ini sinergitas antara aparat keamanan dan lembaga intelijen negara. DPR RI memastikan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikan pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dari informasi yang didapat melalui hasil koordinasi kepada pihak berwenang, bahwa untuk pengamanan persiapan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru dapat berjalan dengan baik dan lancar. Aparat keamanan menurutnya sudah melakukan berbagai langkah dan persiapan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru tersebut agar berlangsung dengan aman. Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merayakan Tahun Baru dengan berlebihan, mengingat angka kasus COVID-19 masih tinggi. Ya, saya pikir untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru dari hasil koordinasi dengan pihak berwenang, kita lihat kesiapan dari aparat penegak hukum maupun dari intelijen sudah cukup. Upaya yang dilakukan agar persiapan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar. Namun kami himbau juga kepada masyarakat untuk tidak berlebih-lebihan merayakan perayaan Tahun Baru terutama karena dalam situasi ancaman COVID masih tinggi, kita pikir lebih baik memang dirayakan sesederhana mungkin. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.